Senang berjumpa pagi hari ini. Kita dalam keadaan yang baik, tentu ini berkat kasih kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang punya tema besarnya The Crown That Can Be Taken. Ya, mahkota yang tidak bisa dirampas atau diambil. Karena yang bisa melakukannya cuma Tuhan Yesus. Yang lain nggak ada yang bisa. Ya. Tetapi kita tidak berhenti kepada tema besar itu yang mengagumkan. Kita kembali apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Oleh karena itu, hari ini kita akan melihat satu perintah ya yang harus kita lakukan dalam hidup ini, yaitu menjadi saksi Kristus. Terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mulai dari ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Biasanya, seluruh kegiatan rohani orang Yahudi itu selalu di Yerusalem, di provinsi Yudea. Tetapi kali ini Yesus menunjukkan kepada mereka satu tempat, yaitu Galilea. Dari sini kita bisa melihat apa yang Tuhan inginkan perjumpaannya dengan murid-murid, ke-11 murid, karena sudah tidak 12 lagi. Yang satu Yudas sudah duluan. Jadi ke-11 murid ini berjumpa dengan Yesus di Galilea. Karena dengan begini kita bisa tahu apa yang akan disampaikan kepada murid-murid ini tujuannya untuk semua bangsa. Karena Galilea lah tempat banyak bangsa, ya, bukan tempat orang Yahudi saja, tetapi banyak bangsa di dunia itu tempatnya di provinsi Galilea, ya, di bagian bawah. Yang atas sendiri Yudea, kemudian provinsi Samaria, dan yang bawah lagi adalah provinsi Galilea. Jadi ini jelas lewat ini kita bisa tahu bahwa Yesus itu untuk seluruh bangsa di dunia. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, rupanya ada beberapa murid yang ragu-ragu dan Yesus tahu. Oleh karena itu pada ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, untuk menegaskan keraguan, menjawab keraguan beberapa dari orang murid-murid, dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa, berarti enggak ada yang tidak punya Yesus. Segala kuasa, semua kuasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Ya. Jadi ini adalah pernyataan Yesus untuk menjawab keraguan murid-murid supaya jelas, ya. Seperti apa Yesus yang akan memberikan satu amanat yang disebut dengan amanat agung sebelum dia meninggalkan murid-murid naik menduduki takhta kemuliaannya. Ya. Dan pada ayat 19 amanat itu disampaikan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi jelas pada ayat 19 ini kita sebagai pengikut Kristus mendapatkan tugas. Ya.
Kita tidak hanya bisa mengagumi bahwa Yesus kita mendapatkan mahkota yang tak dapat diambil oleh siapapun, tetapi kita punya tugas. Dari ayat 19 ini yang mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, ini dapat kita ketahui dengan pasti bahwa keinginan, kemauan, kehendak Kristus itu ingin semua orang menjadi muridnya. Inilah yang perlu kita ketahui dan untuk kita lakukan. Hal yang penting. Jadi Yesus itu tidak setelah menebus kita, terus kemudian selesai, enggak. Tetapi ada satu tugas penting, yaitu supaya kita melakukan apa yang Yesus mau. Sebagai pendahuluan berdasarkan ayat 19 itu kita mendapat tugas untuk membawa jiwa-jiwa jadi murid Kristus. Untuk itu kita harus menjadi saksi Kristus, agar mereka dapat melihat kemuliaan Kristus lewat hidup kita. Dan sebelumnya, mari kita lihat Kristus yang akan kita beritakan itu seperti apa. Sehingga kita punya alasan yang kuat untuk menjalankan kemauan atau kehendaknya dalam perjalanan hidup kita. Ada 8 poin yang akan kita lihat pagi hari ini. Yang pertama, pemegang kekuasaan tertinggi. Otoritas Yesus tidak terpisahkan dari salibnya. Dia telah menerima segala kuasa karena dia telah menuntaskan ketaatannya sampai mati. Pada ayat 18 Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia pemegang kuasa tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Ya, Filipi pasal 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Namanya berkuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, jangan pernah khawatir atau takut kalau Bapak Ibu berdoa dalam nama Yesus. Karena nama Yesus ini adalah nama yang tertinggi. Nama yang punya kuasa. Nama di atas segala nama. Kenapa dia bisa dapat itu? Karena dia sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Efesus pasal 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasanya hebat. Ayat 20, yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Artinya pemegang kuasa yang tertinggi. Ya. Dia diberikan satu kedudukan yang tidak ada yang lebih tinggi lagi kecuali kedudukannya. Pada Efesus pasal 1 ayat 21 dikatakan, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Tidak ada yang lebih tinggi. Perlu kita sadari, pulang dari sini camkan di dalam hati dan pikiran kita, bahwa Kristus yang akan kita saksikan, Kristus yang akan kita lakukan mandatnya, itu adalah Kristus yang punya kekuasaan tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, inilah satu jaminan yang penting untuk kita pahami bahwa kita punya Kristus yang tertinggi kuasanya. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini spesial. Orang-orang yang lain daripada yang lain. Karena apa? Karena kita punya kepala yang punya kekuasaan tertinggi di seluruh dunia. Ini perlu menjadi satu prinsip pegangan. Kapan waktunya, dimanapun kita berada, ada Kristus sebagai pemimpin kita. Punya kuasa yang tak terkalahkan. Paling tinggi. Namanya di atas segala nama. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Poin yang kedua. Injil menyatakan bahwa pemegang otoritas tertinggi di alam semesta ini bukanlah seorang diktator yang haus kekuasaan. Umumnya seorang pemimpin itu adalah seorang diktator. Seperti Hitler, ya, selalu menginginkan kekuasaan dengan cara apapun. Dia dapatkan posisinya. Mussolini, satu penguasa diktator di Italia. Dia berusaha sedemikian rupa karena haus kekuasaan. Tapi pemimpin kita yang punya otoritas tertinggi di alam semesta ini bukan seperti apa yang dimiliki oleh dunia. Melainkan dia sebagai gembala yang telah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, konsep dunia itu beda dengan konsepnya Yesus, konsepnya Allah. Dia menjadi pemimpin, dia menjadi penguasa tertinggi, bukan dengan otoritasnya, tetapi dengan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat yang ke-11 katakan, Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pemimpin Kristen itu berbeda dengan pemimpin dunia. Pemimpin Kristen itu tidak sama dengan pemimpin dunia. Pemimpin dunia harus didudukkan di atas takhta yang tertinggi. Dan semua harus mengatakan bahwa pemimpin itu yang paling benar. Ya. Tidak ada yang bisa membantah apa yang dikatakan. Tetapi pemimpin kita sebagai pemimpin rohani, kita memberikan diri kita. Memberikan nyawa. Yesus merendahkan dirinya. Kalau kita mau jadi pemimpin, kita rendahkan diri kita. Ya, direndahkan serendah-rendahnya, bahkan dia memberikan nyawanya. Ayat 14 katakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yesus kenal kita satu persatu. Tidak ada yang enggak dikenal, enggak ada. Di sini semua satu-satu dikenal. Saya belum tentu kenal Bapak Ibu, sekalipun bolak-balik hari Minggu ketemu di sini. Tetapi Yesus tahu di domba-dombanya satu-satu. Oleh karena itu jangan pernah takut dalam perjalanan hidup ini. Kita adalah orang-orang yang spesial. Tidak sama dengan dunia ini. Ya, ayat 15 katakan, sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya, ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oleh karena itu, dia mendapatkan mahkota yang tidak ada yang bisa di dunia ini untuk mendapatkan mahkota yang paling mulia. Karena apa? Karena dia memberikan nyawanya. Dia bisa memberikan nyawanya dan dia bisa mengambilnya kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah pemegang otoritas tertinggi, bukan seperti dunia, bukan seperti Hitler. Ya, pemimpin rohani harus bisa merendahkan dirinya serendah-rendahnya.
Ya, melayani, bukan dilayani. Dia hadir ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bukan menjadi big boss. Oleh karena itu, perhatikan kalau kita melayani, hilangkan pikiran saya harus berada di kursi yang paling mewah. No, pemimpin Kristen harus berani merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bagian yang ketiga, kuasanya menjamin keselamatan. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, mereka mengikut aku. Ya. Yohanes 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini Yesus yang katakan, kita ini dombanya yang pasti itu tidak bisa tidak. Pasti tidak akan bisa binasa. Perhatikan ini, sampai kapan tidak bisa binasa? Sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, inilah jadi pegangan kita. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada. Kalau kita dombanya Yesus, itu tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa merebut. Tidak ada. Ini jelas jaminan. Tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Jadi bagaimana, Pak? Kalau kita lihat ada orang-orang yang terkenal, kemudian mereka berpindah keyakinan. Bagaimana kita menjawab hal itu? Karena dia tidak pernah ikut Yesus, Bapak Ibu. Mereka ikut gereja. Bedakan ya. Ikut Yesus sama ikut gereja itu beda, Bapak Ibu. Orang kalau ikut gereja, ya cinta gereja, dia akan mengatakan gereja yang lain itu buruk. Kalau orang cinta sama pendetanya, pendeta yang lain jelek. Ya, oleh karena itu, mari kita sadari, kalau orang cinta Yesus, berarti kita miliknya Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebut. Kalau kita miliknya Yesus, kita sudah ikut Yesus. Tidak ada. Ini jaminan. Ya. Seorang pun kata Yesus tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jaminan ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak ada jaminan ini, ya. Oleh karena itu, sekali Yesus, tetap Yesus. Ya. 4. Wilayah kekuasaan Yesus. Tidak ada satu inci pun di alam semesta ini, baik itu di dunia roh, baik itu di dunia materi, yang berada di luar yurisdiksi Kristus, di luar kekuasaan Yesus. Tidak ada seinci pun, tidak ada di luar Yesus. Ya, Kolose 1 ayat 16 katakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Semua untuk Yesus. Diciptakan Yesus untuk Yesus. Oleh karena itu ayat 17 katakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu berada dimanapun, pergi kemanapun, pemegang kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan Yesus. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu jangan takut. Takut Pak,
singit tempatnya, angker. Tidak ada tempat yang angker bagi kita karena ada Yesus pemegang kuasa tertinggi. Tidak ada. Jadi jangan pernah takut dengan angker dan lain sebagainya. Tidak ada Bapak Ibu. Ayo yang mantep. Ya. Saya setiap pulang dulu dari Kondang Merak malam-malam sendirian. Katanya, hati-hati Pak, itu di Jati-Jati itu angker Pak, ada banyak setannya. Saya jawab, saya tidak pernah sendirian. Kapanpun, dimanapun saya nggak pernah sendirian. Saya selalu berdua. Sama siapa Pak? Sama Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus sebagai pemegang kuasa tertinggi, saya lewat, ada Yesus bersama saya, semburat itu setan. Setannya semburat. Ayo percaya Jangan tidak percaya. Ya. Kalau engkau tidak percaya, engkau sedang menghina Kristus sebagai pemegang kuasa tertinggi. Tidak ada setan berani, tidak ada. Yesus yang terbesar, Yesus yang berkuasa. Ya, 5. Penebusan adalah tanda sah yang menjelaskan bahwa kuasa yang diberikan kepada Yesus sebagai Adam terakhir yang telah menang atas dosa, maut, dan iblis. 1 Korintus 15 ayat 45 katakan, seperti Adam tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yesus adalah Adam yang terakhir. Ayat 47, manusia pertama itu berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ya, ini perbedaannya. Ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. Yesus kita adalah Yesus yang sudah menang mengalahkan maut, menang mengalahkan dosa, menang mengalahkan iblis. Oleh karena itu jangan pernah takut lagi sama setan ya. Karena Yesus kita adalah Yesus yang sudah menang. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, tanamkan ini di dalam alam pikiran kita, hati kita. Yesusku sudah menang. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan lagi. Ayat 55 katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Kita berada pada tempat yang tepat, yaitu tempat yang menang. Pemimpin kita adalah pemimpin yang sudah menang. Bagian yang ke-6. Karena ia telah menang atas dosa, maut dan iblis, maka ia berhak memulihkan kerajaan Allah di bumi ini. Dia punya hak. Ya, karena dia sudah menang. Oleh karena itu, kitalah sebagai pengikutnya menjadi bagian dari kerajaan yang sekarang ini sedang terus kita bangun. Oleh karena itu, di dalam membangun kerajaan ini, kita sebagai petugas-petugasnya untuk menjadikan semua orang menjadi murid Kristus. Ayo kerja, ayo melayani Yesus. Yesus yang sudah menyerahkan, sudah melayani kita lebih dulu. Ya, sekarang ini waktunya kita melayani Dia, karena Dia sudah melayani kita
lebih dulu. Ya, karena Yesus memegang kuasa di bumi, kita nggak perlu takut terhadap situasi politik, ekonomi, ancaman kesehatan. Ya, nggak perlu takut. Karena apa? Karena Dia adalah Yesus yang sudah menang. Mau politik seperti apapun, ya, nggak usah takut. WA itu, WhatsApp itu menyebarkan ketakutan. Mulai sekarang jangan terpengaruh, ya. Mau ekonomi seperti apa? Katanya beras sekarang harganya 15.000 ya. 15.000 apa? 150.000 begitu ya. Nggak ngerti saya. Tapi saya mau katakan, sekalipun beras itu naik harganya jadi 500.000, itu tidak masalah. Ya, karena Yesus kita adalah Yesus yang sanggup menjamin kehidupan kita. Mau harganya 500.000, mau bensinnya 1 liter 50.000, tidak ada masalah. Karena Yesus sanggup memberikannya buat kita, tidak ada masalah kan? Mau harganya berapa nggak masalah, tidak perlu takut. Mau politik nanti hukumnya dibikin apapun tidak apa-apa. Ya, karena Yesus kita pemegang kuasa tertinggi. Dia bisa melakukan segala perkara dalam hidup ini. Buat apa takut? Ya. Oleh karena itu, percayakan hidup ini sepenuhnya di dalam tangannya. Karena Dia yang sanggup memegang tangan kita. Dia yang sanggup menopang kita. Tidak perlu takut. Ya. Jika Dia berkuasa, tidak ada kejadian yang bersifat kebetulan atau di luar kendalinya. Tidak ada. Jadi kalau sekarang ini harga jadi mahal, ekonomi dunia jadi jadi sulit, kemudian perang di mana-mana. Itu kalau tidak diizinkan Tuhan tidak terjadi. Kalau itu diizinkan Tuhan tidak masalah. Ya, jalani hidup ini bersama Dia. Ya, karena Dia yang memerintah dunia ini. Dia yang mengatur dunia ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak tahu. Tapi yakinlah, rancangannya bukan rancangan yang buruk. Rancangannya bagi kita bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, saat kelaparan akan terjadi, saat Yakub dan seluruh keluarganya akan mengalami kelaparan, Yesus mengirimkan Yusuf lebih dulu. Yusuf dikirimkan ke Mesir. Bagaimana cara ngirimnya? Yusuf mau dibunuh, Yusuf dimasukkan sumur, Yusuf dijual. Pada waktu Yusuf dijual, apa Yusuf tahu bakal jadi Perdana Menteri? Tahu? Enggak ada yang tahu. Yusuf enggak tahu. Pada waktu Yusuf jadi budak, apa Yusuf tahu bakal jadi Perdana Menteri? Enggak ada yang tahu. Ya. Saat Yusuf difitnah, Yusuf dimasukkan penjara, apa Yusuf pernah berpikir bahwa aku akan jadi Perdana Menteri? Enggak ada. Oleh karena itu, berpikirlah positif. Tidak ada satupun saya pelajari dari perjalanan Yusuf, mulai dia dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya, sampai di penjara. Tidak ada satupun kata-kata negatif yang dikeluarkan oleh Yusuf. Tidak ada. Sekalipun dia dalam keadaan susah, sekalipun dia dalam keadaan menderita, dia tetap punya pikiran yang positif. Kalau Bapak Ibu sekarang di dunia ini mengalami berbagai macam masalah, mengalami berbagai macam penderitaan, jangan pernah berubah untuk berpikir negatif. Sekalipun yang kita alami itu buruk, tetap katakan,
Yesusku baik, Yesusku hebat, Yesusku luar biasa. Ya, tetap bersyukur karena kita sudah disiapkan satu rencana yang indah di balik itu semua. Jadi jangan mengeluh lagi, bersyukur saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku tahu Engkau sudah siapkan pemulihan bagiku. Aku tahu Tuhan Yesus menyiapkan sesuatu yang indah dalam hidupku. Tidak ada rancangan yang buruk. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saya sekalian, mulai sekarang yang suka berpikir negatif-negatif itu dirubah. Ini, klek, dirubah. Mulai sekarang keluar dari pintu ini tidak pernah berpikir negatif lagi, positif. Di dalam Yesus harus positif. Tidak ada, Yesus tidak mengajarkan yang negatif, tidak. Kalau ada pikiran yang mendorong kita supaya negatif, itu pikirannya iblis. Ya, kita disuruh berpikir yang negatif. Awas lo, hati-hati lo. Wah itu, aduh. Enggak. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang terakhir dari poin 6, kita harus tunduk dalam setiap area kehidupan, baik itu karir, pekerjaan, keluarga, hobi, di bawah otoritas Kristus. Kerja, doa, andalkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Ya, di dalam keluarga, ajak keluarga untuk mengandalkan Tuhan. Ajak keluarga yang belum datang kepada Tuhan Yesus, ajak datang kepada Tuhan Yesus. Ya, otoritas Kristus harus dipakai. Hobi, Pak, saya ini suka sepedaan, Pak. Hobi sepedaan. Nggak bisa, Pak, itu teman-teman kalau hari Minggu ngajak sepedaan semua, saya nggak bisa ke gereja. Salah ini Bapak Ibu. Yesus dulu, ke gereja dulu, baru nanti urusan hobi itu belakangan. Ya, mau mancing 2 hari 2 malam di laut sana, nggak usah pulang juga nggak apa-apa. Tapi ke gereja dulu, Yesus dulu yang penting. Jangan yang lain. Poin yang ke-7. Ketaatan berlandaskan kasih. Kita taat bukan karena takut dihukum, tapi karena kita dipimpin oleh Raja yang telah berlubang paku dan yang mengasihi kita sampai tuntas. Jadi kalau kita taat sama Tuhan Yesus, jangan karena takut. Ya, kita taat karena Dia sudah mati buat kita. Dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Oleh karena itu waktunya sekarang ya, untuk kita melayani Dia. Ya, nanti kita pujikan pujiannya. Melayani lebih sungguh. Oke, masuk poin ke-8. Berani menjadi saksi sebagai poin yang terakhir. Yang pertama, kita perbaiki apa yang kurang dalam tindakan kita, ya. Yang kedua, dengan dasar kasih kita menjadi saksi Kristus, sehingga lewat hidup kita yang sudah berubah membuat sekitar kita bisa ikut datang pada Kristus. Kita tidak bisa ngomong tentang Tuhan Yesus kalau kita ini orangnya sombong, tidak pernah ngomong. Bagaimana kita mau ngomong tentang Yesus? Ayo melok Tuhan Yesus, ayo melok pergi gereja. Nggak bisa kalau kita jadi orang yang jahat. Kita jadi orang yang sombong, mana bisa? Ya. Kita harus jadi orang yang baik dulu, baru kita bisa ajak orang. Ya. Jangan pilih-pilih orang. Tuhan Yesus tidak pernah milih. Kalau kita dipilih, kita tidak layak kok. Ya. Kita bukan apa-apa. Tidak ada hebat-hebatnya kita ini dipilih Yesus jadi dombanya. Diselamatkan. Oleh karena itu, mari terimalah semua orang yang ada di sekitar kita, berbaiklah. Ya, kalau selama ini kita tidak baik, kalau selama ini kita suka marah-marah, berubah, dirubah dulu. Kalau tidak bisa jadi saksi. Yang terakhir, yang jadi penting, dasar penginjilan kita bukanlah berdasarkan dari kemampuan kita,
melainkan dasarnya adalah otoritasnya Yesus. Karena setiap wilayah dalam dunia ini di bawah kuasa Yesus. Karena itu kita sudah tidak perlu takut lagi untuk menyatakan kasihnya Yesus kepada banyak orang di sekitar kita, ya. Tapi dirubah dulu, ya, hidup kita, tindakan kita jadi baik dulu. Jangan jahat lagi. Pulang dari sini berubah. Pikirannya harus positif, jadi orang yang baik. Karena kita sudah dibayar mahal, ya. Kita taat bukan karena takut, tapi kita taat karena kita sudah dikasihi Yesus lebih dulu. Ya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita tidak bisa hanya mengagumi Yesus sebagai penerima mahkota yang tak bisa dirampas. Kita tidak hanya bisa mengagumi Yesus yang punya kuasa tertinggi. Tetapi hari ini kita harus sadar, kita harus menjadi saksi. Kita harus menyampaikan berita tentang kebaikan Yesus. Kita harus siap berkorban apapun demi ikut mendukung kemauan atau kehendak Kristus sebagai pemimpin kita. Jangan pernah takut lagi bicara tentang Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu pernah tahu cerita tentang Yakub yang diselamatkan dalam kelaparan oleh anaknya Yusuf. Dia dibawa kepada Fir'aun di Mesir. Fir'aun bertanya, "Apa pekerjaanmu?" "Aku gembala." "Aku gembala." Bagi orang Mesir, pekerjaan gembala itu pekerjaan yang paling hina dan najis. Tapi Yakub memperkenalkan dirinya, dia sebagai gembala. Dia tidak malu. Mengapa kita sebagai orang Kristen malu? Jangan pernah malu lagi. Kita ini anaknya Yesus, pemegang otoritas tertinggi di dunia ini. Jangan pernah malu, katakan aku pengikut Kristus. Yakub tidak malu. Bahkan Yakub di dalam mendeklarasikan keturunan ilahi, dia minta Yusuf bersumpah, kalau aku mati aku harus dikubur di tempat leluhurku untuk membuktikan bahwa aku keturunan Allah. Tapi orang Kristen sekarang malu. Kalau mati tidak mau dikubur, dibakar. Tidak menghargai bahwa engkau adalah keturunan ilahi. Engkau malu. Yakub tidak mau. Demi dikubur itu Yakub minta Yusuf untuk bersumpah. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita anaknya, kita pengikut Kristus, jangan pernah malu lagi. Perlihatkan, dia adalah penguasa yang tertinggi dan sangat tidak memalukan. Banggalah kalau kita punya Yesus yang hebat itu. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah kita ucapkan